Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MPH Channel teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mereaction sebuah video. Jadi Munarman beri ancaman ini ke Komnas HAM ya. Jadi Habib Rizik Syihab, Prabowo bersatu tuntaskan KM 50. Mari kita lihat videonya teman-teman semua. Jadi KM 50 ini harus diusut sampai tuntas ya, karena udah melenyapkan daripada 6 nyawa di KM 50 ya teman-teman. Mari kita lihat videonya. Dia waktu itu menjadi pimpinan komandan tempur di Timur Timur. Begitu dia ke Australia, dia waktu itu menjadi pimpinan komandan tempur di Timur Timur. Begitu dia ke Australia, padahal dia sudah pensiun jadi tentara. Begitu dia ke Australia, polisi Australia mengeluarkan surat penangkapan. Dia tidak berani keluar dari airport, langsung balik lagi ke Indonesia. Kan efektif juga sebetulnya, walaupun dia tidak sempat ditangkap. Nah, jadi kita mau melakukan hal yang sama dalam konteks KM 50 ini. Nah, orang-orangnya siapa? Nanti kalau gugatannya sudah kita daftarkan di luar negeri itu baru kita umumkan siapa orang yang ketika dia di negara itu dia akan ditangkap. Jadi nanti itu kita akan sebarkan. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan informasinya, supaya dengan maksud supaya apa? Supaya kita semua terus menuntut KM 50 ini, bahwa KM 50 ini belum selesai dengan dibebaskannya, dilepaskannya, bukan dibebaskannya, diputus onslah namanya itu. Jadi di pengadilan itu ada putusan bersifat prispa, ada yang putusan bersifat onslah. Kalau prispa itu berarti dia tidak terbukti, tapi kalau onslah dia terbukti tapi disebutnya bukan melakukan tindak pidana, ada alasan pembenar. Nah, kemarin di pengadilan Jakarta Selatan ini disebutkan dia dilepaskan dari segala tuntutan, artinya dia terbukti melakukan penembakan, tetapi karena dia disebutnya membela diri. Cerita rekayasanya kan itu yang dibuat oleh Sambo, Ferdi Sambo itu kan cerita rekayasanya tembak menembak, padahal tuh nggak ada tembak menembak sama sekali. Kita bisa buktikan dengan bukti-bukti yang ada bahwa mereka itu memang dibantai, diculik, diambil, disiksa, kemudian ditembak mati 6-6-nya itu. Kenapa tidak ada tembak menembak? 6-6-nya mendapatkan tembakan di dada, di jantung, tembakan mematikan semua. Kalau tembak menembak ada yang kena kaki, ada yang kena kuping, ada yang kena kelingking. Nah, itu baru tembak menembak, karena nggak sengaja kan. Tapi kalau 6-6-nya ditembak di jantung dengan 2 peluru memastikan kematiannya, itu bukan tembak menembak, tapi itu sengaja ditembak. Memang sengaja ditembak dan dari jarak dekat. Kenapa dari jarak dekat? Karena masih ada sisa mesiunya di tubuh korban. Jadi itu yang harus kita terus-menerus tuntut di publik ini, supaya publik ini tidak gampang dikibulin bahwa dengan 2 orang kemarin itu memang dikorbankan, itu sengaja. Memang begitulah cerita rekayasa. Itu juga yang membuktikan bahwa mulai dari institusi penegak hukum, mulai dari aparat penegak hukum sampai dengan pengadilannya pun ikut terlibat menutupi kasus itu. Kan pengadilan Jakarta Selatan itu sebetulnya ikut terlibat. Terlibatnya kenapa? Seolah-olah memang betul-betul ada kejadian tembak menembak dan membebaskan orang itu kan sebetulnya bagian dari rekayasa. Itulah yang disebut dengan rencana yang sistematis dalam kategori unsur pelanggaran HAM berat itu. Jadi itu yang membuktikan bahwa itu pelanggaran HAM. Demikian. Pada tanggal 20 Oktober 2024, kalau tidak salah sudah terjadi perpindahan kekuasaan. Tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi dalam tempo 5 tahun ya, 10 tahun bahkan. Apakah ada harapan bahwa kasus ini akan bisa diadili seadil-adilnya? Silakan tambahkan. Ya, kalau kita rujukannya kepada Undang-Undang 26 tahun 2000, maka proses itu akan dimulai di Komnas HAM sebetulnya, bukan dari Ya, seperti itulah teman-teman semua yang mengenai kasus KM 50 yang menyebabkan 6 laskar FPI terbunuh, lebih tepatnya dibunuh oleh polisi ya, yang mana pelakunya itu sudah bebas teman-teman. Waduh ya teman-teman, luar biasa, nauzubillah min zalik. Tapi alhamdulillahnya Allah bayar kontan teman-teman mengenai siapa dalang di balik KM 50, yaitu Ferdi Sambo, yang mana dia membunuh anak buahnya sendiri seperti itu. Main-main dia ya dengan Habib Rizik, main-main dia. Ya, biarkan dia yang merasa apa yang telah dia buat. Ya teman-teman, seperti itu. Jenderal siapa itu anak buah Habib? Jenderal bintang 1, Jenderal Hendra kalau nggak salah ya teman-teman. Indra atau Hendra yang udah dipecat juga kalau nggak salah, terlibat di KM 50 membereskan CCTV kalau nggak salah ya. Nauzubillah min zalik. Next. 3 orang tanya dari Ustadz Yahya Jakarta, Walani. mereka mau ke Lamongan. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustadz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur teorinya Anatoly Karpov,
Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak, kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya, apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelahi, sudah anda usah perhatikan Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum, ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati, jadi asam sulfat. Begitu, pengalaman juga tanpa ilmu orang bisa sesat. Mana contohnya Ustadz? Itu yang bisa bicara dengan semut, gupron tumpul itu. Coba Pak Kiai artikan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Saya cuma tahu bahasa Manado. Tapi setidak sebodohnya saya ini, jangan coba-coba. Saya juga sering pegang kamus. Ini sampai bilang orang Kristen pun masuk surga. Masuk surga dari mana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Neraka yang paling panas adalah sa'ir, tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Siapa orang kafir itu? Al-Quran juga menjawab, laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah, luar biasa ya. Ini tanggapan dari Ustadz Yahya Waloni. Jadi katanya hormati para ulama dan habaib, stop bahas nasab, jangan dengarkan Imaduddin anak kemarin sore yang lagi terperdaya, dan juga jangan dengarkan si Mama Gufron yang bisa bicara semut dan mengatakan semua agama itu sama, orang Kristen masuk surga, kata si Mama Gufron. Jangan dipercaya teman-teman semua. Next. Malam pengajian. Ini lagi mana? Lagi minum kopi. Malam ini ngaji. Ya sebentar lagi ngabisin kopi dulu. Pengajiannya udah selesai, ngopinya belum selesai. Jadi ya udah kita bawa kitab sini aja. Ngopi sama-sama. Awal mula kita buka memang nggak ramai. Paling 15 orang. Terus berjalan sebulan 2 bulan. Alhamdulillah. Jadi sekarang orang udah pilih-pilih tuh. Karena orang yang cari kopi itu kan cari teman. Kalau di sini udah identik dengan memang pengajian. Kalau masanya alhamdulillah lumayan. Sekarang udah banyak juga warkop yang ngikutin dengan kayak di sini. Ucup Cembaros diskusi bersama Habib Al-Attas ya. Abia Jenuib bersama Habib di Kupi Nanggro. Ini di Aceh ya nampaknya ya teman-teman ya. Nanggro Aceh, Nanggro Banda Aceh. Luar biasa kecintaan orang-orang di Aceh kepada para habaib ya teman-teman. Masya Allah. Next. Sebelum mengisi acara, Habib Bahar bin Smith terlebih dahulu berziarah ke makam Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Masya Allah. Ziarah teman-teman ya. ولأهل بيته من رحمة الله سبحانه عن زيد بن بكر وعمر وعثمان وعلي بن الرسول سيدنا رسول الله وبنت الرسول سيدنا خديجة الزهراء وليلى الحسن والعلي ما شاء الله. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Idrus bin Salim Al-Jufri. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah teman-teman semua.
Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH channel teman-teman, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.